空军马上就没压力了。组员，现在里面什么情况？收到请回话。我知道了，保护伞了。组员，保护伞严重，现场有受损情况，请立即撤离。可以，开场了没有？还没有，指导员。记住，一定要保证人员安全。是，你放心，指导员。注意安全。是。好。 Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Ruang Santai. Di channel ini kita bakal bahas drama Cina dan Korea paling seru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah seru berikutnya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau sebuah makanan bisa membawa kembali memori yang udah lama terkubur? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang unik banget. Perpaduan antara hangatnya rumah tangga, dedikasi petugas pemadam kebakaran, dan rumitnya cinta lama yang belum kelar. Semuanya dimulai dari hal sederhana. Mereka sedang membuat pangsit. Namun, kedamaian itu hanya fana. Tiba-tiba, suasana berubah total. Kita beralih ke markas Komando 119. Sebuah panggilan darurat masuk. Truk aspal terguling di jalan Tsinghua Barat. 2 orang terjebak. Dalam sekejap, tim pemadam kebakaran yang sebelumnya mungkin sedang santai memikirkan pangsit pesanan mereka, langsung beraksi. Pangsit dilupakan. Keselamatan nyawa menjadi prioritas utama. Regu 1, Regu 2, berangkat sekarang. Perintah tegas terdengar. Dan disinilah kita mulai melihat dedikasi luar biasa dari tim ini. Di sisi lain kota, di sebuah rumah sakit, kita bertemu dengan Dr. Sukin. Seorang dokter yang tampak sangat lelah setelah tugas panjang. Dia baru saja menangani pasien yang keras kepala. Tiba-tiba, tim pemadam kebakaran tiba di unit gawat darurat. Namun, mereka bukan membawa korban kecelakaan truk aspal. Salah satu petugas yang dipanggil kapten oleh rekan-rekannya ternyata sedang menderita sakit gigi parah. Disinilah momen kecanggungan yang dramatis terjadi. Petugas pemadam yang sakit gigi itu ternyata adalah Song Yan, kapten tim pemadam kebakaran 10 mil. Dan dokter yang bertugas tidak lain adalah Dr. Su, yang kita ketahui namanya adalah Su Chin. Pertemuan mereka terasa sangat tegang. Meskipun hanya lewat tatapan mata di balik masker. Song Yan mencoba menghindar, bahkan menolak diperiksa setelah mengetahui siapa dokternya. Su Chin meskipun terkejut mencoba profesional, tetapi kejanggalan di antara mereka sangat terasa. Akhirnya, Song Yan dan timnya pergi tanpa benar-benar berobat, menyisakan tanda tanya besar tentang hubungan mereka. Kembali di markas, suasana sedikit lebih ringan. Kita melihat interaksi kocak tim pemadam. Song Yan mengeluh karena kotoran di bawah kuku jarinya tidak bisa hilang. Rekan-rekannya menawarkan berbagai solusi ajaib, mulai dari pasta gigi, pembersih toilet yang keras, hingga ide konyol menggunakan urin anak laki-laki. Percakapan ini tidak hanya lucu, tapi juga menunjukkan kedekatan antar anggota tim yang sudah seperti keluarga. Mereka bahkan bergosip tentang Kapten Song Yan yang belum pernah pacaran dan instruktur yang istrinya sulit ditemukan. Dinamika ini memberikan keseimbangan yang pas di antara ketegangan tugas mereka. Namun, suasana kembali serius saat kita melihat sesi pelatihan. Tim pemadam baru merasa standar yang ditetapkan Kapten Song Yan terlalu tinggi dan tidak manusiawi. 22 detik untuk memanjat tali, 20 detik untuk mencapai lantai 4. Mereka protes, merasa ini standar untuk pasukan khusus, bukan pemadam kebakaran. Disinilah Song Yan menunjukkan karakternya yang keras. Dia tidak hanya bicara, dia membuktikannya dengan melakukan latihan itu sendiri, mencatatkan waktu 1988 detik bahkan bukan rekor terbaiknya. Dia mengingatkan mereka, ini adalah medan perang, bukan taman bermain. Tugas pemadam kebakaran adalah berpacu dengan waktu dan kematian. Dia menegaskan bahwa dengan standar yang tinggi itulah mereka bisa menyelamatkan nyawa orang lain dan nyawa mereka sendiri. Jika kau tidak sanggup, pergilah, adalah pesan tegas darinya. Dan kemudian bencana yang sesungguhnya terjadi. Kebakaran besar melanda sebuah gang di kota tua. Asap tebal membumbung tinggi. Kita melihat Su Chin yang ternyata tinggal di dekat area tersebut menerima panggilan dari properti tentang kebakaran. Dia menyaksikan dari kejauhan dengan kekhawatiran yang mendalam. Tim pemadam pimpinan Song Yan tiba, tapi tantangan mereka luar biasa. Jalanan sempit, struktur bangunan campuran kayu dan beton yang rapuh, dan yang paling buruk, sebuah mobil parkir liar memblokir jalan akses utama.
Telepon pemilik mobil tidak aktif. Detik-detik berlalu dan api terus melahap bangunan. Dalam keputusan yang berani namun penuh risiko, Song Yan memerintahkan untuk mengerahkan semua personel yang ada untuk mengangkat mobil itu keluar dari jalan. Tindakan ini dramatis, menunjukkan betapa setiap detik sangat berarti. Di tengah kobaran api, Song Yan dan timnya berjuang masuk. Risiko tabung gas meledak sangat tinggi. Perintah dari komando segera mundur. Tapi Song Yan tahu masih ada orang yang terjebak di dalam. Dia harus membuat pilihan sulit. Dia berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dan warga lainnya. Tapi dalam prosesnya, kita melihat momen mengerikan ketika Song Yan terkena dampak ledakan kecil. Su Qin yang melihat kejadian itu berlari ke arah lokasi dengan rasa cemas yang tak tertahankan. Beruntung, Song Yan berhasil keluar dengan selamat, mengabaikan luka-lukanya untuk memastikan semua orang telah dievakuasi. Setelah api berhasil dipadamkan, emosi masih memuncak. Pemilik mobil yang memblokir jalan akhirnya muncul, marah karena mobil barunya rusak. Song Yan dengan wajah yang masih kotor oleh jelaga menghadapi pria itu dengan tegas. Karena mobil Anda memblokir jalan, api yang seharusnya padam dalam 10 menit harus berlangsung 1 jam dan tua tebal 10 rumah terbakar. Dia memberikan namanya dan unitnya, menantang pria itu untuk melaporkannya jika tidak terima. Tindakan ini menunjukkan sisi keras namun penuh prinsip dari Song Yan. Di saat itulah, ketika semua kekacauan mereda, kita melihat Suk menatap Song Yan dari kejauhan. Sebuah tatapan penuh kerinduan, kekhawatiran, dan masa lalu yang rumit. Flashback ke masa lalu, Song Yan, siswa yang sedikit pemberontak. Dia mendekati Su Qin, siswi baru yang pendiam dan tertutup. Pertemuan sederhana mereka di kelas, momen kecil saat Song Yan mencoba membuat Su Qin tersenyum. Ini mengonfirmasi bahwa ada kisah cinta yang dalam di antara mereka yang terputus di masa lalu. Kini, nasib mempertemukan mereka kembali di tengah api dan tugas menyelamatkan nyawa. Rekan-rekan Song Yan menggodanya. Mereka tahu sang kapten sedang goyah karena pertemuan kembali dengan mantan kekasihnya yang kini menjadi dokter di rumah sakit setempat. Meski mulutnya membantah, semua orang bisa melihat bahwa Song Yan belum benar-benar lupa. Namun, di dunia Song Yan, perasaan pribadi selalu kalah oleh tugas negara. Baru saja menyelesaikan aksi heroik di Jalan Wufang, Song Yan justru disambut dengan 3 komplain sekaligus. Pertama, dianggap tidak kooperatif oleh unit lain. Kedua, dianggap kasar kepada warga karena memindahkan mobil pribadi yang menghalangi jalan. Ketiga, melanggar instruksi komandan. Komandan Gao Zi sangat marah, namun rekannya membela Song Yan. Mengapa? Karena berkat tindakan berani Song Yan memindahkan mobil itu, tim mereka bisa sampai ke lokasi lebih cepat dan menyelamatkan 2 anak kecil yang terjebak. Inilah dilema seorang petugas. Melakukan hal yang benar terkadang membuat Anda dianggap salah di atas kertas. Song Yan dihukum dan diberikan tugas menulis 3.000 kata, yang mungkin lebih sulit baginya daripada memadamkan api. Sementara itu, di rumah sakit, gosip sedang membara. Dokter baru kita, Su Qin, menjadi pusat perhatian. Rekan-rekannya merasa iri karena Su Qin mendapatkan posisi di kelompok riset bergengsi hanya dalam waktu singkat. Muncul desas-desus bahwa ia adalah anak dari petinggi grup Guokun, Meng Huaijin, dan menggunakan koneksi untuk naik jabatan. Ketegangan makin terasa saat kakak Su Qin, Meng Yancheng, datang menjemputnya dengan mobil mewah baru. Namun, Su Qin tetaplah Su Qin. Meski sudah jam pulang, ia memilih berhenti di lokasi kecelakaan terowongan untuk memberikan pertolongan pertama sebelum ambulans datang. Di balik sikap dinginnya, ia memiliki jiwa dokter yang sangat murni. Kembali ke markas pemadam kebakaran, Song Yan memberikan pidato yang sangat menyentuh kepada para rekrutan baru. Ia berbicara tentang realitas pahit pekerjaan mereka, bau kotoran yang sulit hilang, waktu yang habis untuk tugas hingga tak bisa pulang menemui keluarga, hingga risiko tidak dipahami oleh masyarakat. "Mengapa kita masih di sini?" tanyanya. Jawabannya sederhana, untuk melindungi kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sisi lain, Su Qin mencoba memberanikan diri mengunjungi rumah lama Song Yan. Namun, ia justru disambut dengan kemarahan oleh Zai Miao, saudara perempuan Song Yan. Zai Miao mengingatkan betapa hancurnya Song Yan karena perlakuan keluarga Su Qin di masa lalu. "Jangan ganggu kakakku lagi," begitu pesannya. Puncaknya terjadi di unit gawat darurat. Seorang suami pasien yang tidak sabar mencoba memukul seorang dokter
karena merasa istrinya tidak ditangani dengan cepat. Saat tangan pria itu hampir melayang ke arah Sukin, sebuah tangan kuat mencengkeramnya. Itu adalah Songyan. Songyan ada di sana untuk mengantar rekannya yang terluka. Dengan tenang namun tegas, ia menghentikan pria kasar tersebut. Momen ini menciptakan keheningan yang menyesakan di antara Songyan dan Sukin. Setelah keributan berakhir, Songyan mencoba mengobati lukanya sendiri. Namun Sukin bersikeras untuk membantunya menjahit luka itu. Lama tidak bertemu, ucap Sukin akhirnya. Sudah cukup lama, jawab Songyan singkat. Sukin bertanya apakah hidup Songyan baik-baik saja, dan ia menjawab ya. Namun saat Songyan balik bertanya, Sukin menjawab dengan jujur, tidak baik. Sukin mencoba mengajaknya minum kopi, namun Songyan dengan dingin berkata, banyak orang yang mengantre ingin mengajakku minum kopi, kamu harus baris di belakang. Cerita ditutup dengan kenangan manis sekaligus pahit saat Sukin mudah melarang Songyan merokok karena ia tidak menyukainya. Sukin pulang ke rumah hanya untuk menemukan karya seni pahatan kayunya, tapi pahatan itu dibuang ke tempat sampah oleh ibunya sendiri. Alasannya klasik, ibu tidak suka kamu melakukan hal seperti itu, kotor. Sang ibu lebih suka Sukin fokus pada kedokteran dan persiapan menjadi istri yang bisa mengurus rumah tangga. Bahkan di meja makan, amplop berisi foto calon pasangan sudah disiapkan berdasarkan kriteria kesetaraan status sosial. Namun di sudut kota yang berbeda, Kapten Songyan sedang menatap sebuah korek api yang telah ia simpan selama 10 tahun. Rekan sejawatnya, Jiang Yi, bertanya hal yang kita semua ingin tahu. Kalau kau begitu peduli, kenapa dulu putus? Jawabannya menyakitkan. Ada jurang besar di antara keluarga mereka. Orang tua Sukin memiliki pandangan yang sangat kuat tentang status, menganggap Songyan tidak layak. Selama 10 tahun ini, Songyan memacu dirinya, selalu ingin menjadi yang pertama dan meraih kehormatan, hanya agar suatu hari ia bisa berdiri dengan tegak dan bangga di depan wanita itu. Sementara itu, kakak Sukin, Meng Yanchang, mencoba mengingatkan adiknya agar tidak menoleh ke belakang. Ia menganggap perasaan Sukin hanyalah sebuah filter estetika terhadap masa lalu yang belum tuntas. Namun, takdir berkata lain. Sukin tanpa sengaja sering berpapasan dengan bayang-bayang Songyan, bahkan saat ia mengunjungi bar baru milik sepupunya. Sukin akhirnya memberanikan diri mencari Songyan ke pos pemadam kebakaran, namun Songyan sedang tidak di tempat. Ia kemudian pergi ke rumah bibi dan paman Songyan. Di sana, ia disambut dengan dingin oleh Zai Miao, adik Songyan, yang masih menyimpan dendam atas luka yang diberikan keluarga Sukin di masa lalu. Zai Miao bahkan meminta Sukin melepaskan kakaknya karena Songyan sudah hidup dengan baik sekarang. Saat Songyan pulang ke rumah pamannya dan menikmati semangkuk mie, ia diberitahu bahwa Sukin datang mencarinya. Meski ia mengaku sudah tidak ada perasaan, bayang-bayang masa lalu kembali muncul. Kita dibawa kembali ke masa sekolah mereka. Saat itu, Songyan berjanji di depan buku nikah hayalan bahwa ia hanya akan menyayangi Sukin seumur hidup. Namun, adegan itu patah oleh kenyataan pahit saat Sukin muda memutuskan hubungan dengan kata-kata yang sangat tajam. Keluargamu berantakan, aku sama sekali tidak menyukai rumahmu. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Pertanyaannya, apakah kata-kata itu jujur ataukah itu tekanan dari orang tuanya? Waktu berlalu ke masa kini, alarm merah berbunyi. Kota dilanda hujan badai yang ekstrem. Semua petugas dikerahkan, termasuk Sukin yang harus kembali ke rumah sakit. Di tengah banjir, sebuah mobil terjebak di bawah jembatan Dongmen. Air naik dengan cepat, pintu tidak bisa dibuka. Seorang petugas pemadam kebakaran menerjang banjir, memecahkan kaca dan menyelamatkan orang di dalamnya. Saat orang itu berhasil ditarik keluar, barulah Songyan sadar bahwa orang yang baru saja ia selamatkan adalah Sukin. Di bawah guyuran hujan, bukannya pelukan hangat, Songyan justru memarahi Sukin karena nekat keluar di tengah peringatan badai. Katanya, bahkan jika ada seekor anjing terjebak di mobil, aku akan menyelamatkannya, ucap Songyan dengan dingin. Sebuah penyelamatan yang heroik, namun diakhiri dengan kata-kata yang menyayat hati. Itulah dinamika Songyan dan Sukin saat ini. Dua jiwa yang saling menyelamatkan, namun masih terlalu terluka untuk saling mendekat. Ketegangan dimulai di koridor rumah sakit saat hujan badai melanda. Korban kecelakaan terus berdatangan. Di tengah kekacauan itu, seorang pasien berada dalam kondisi kritis akibat efusi perikardium yang parah.
Detak jantungnya melemah, napasnya tersengal. Sukin dengan insting dokternya yang tajam memutuskan untuk melakukan tindakan pericardial sentesis, sebuah prosedur berisiko tinggi menusuk jantung untuk mengeluarkan cairan. Masalahnya, secara administratif, Sukin dianggap belum memiliki kualifikasi mandiri untuk operasi tersebut. Rekannya, Dr. Yang, mencoba menghentikannya demi keselamatan karir Sukin sendiri. Namun jawaban Sukin sangat dingin dan berani. Hanya dengan tangan ini, saya pastikan dia tidak akan mati. Ia berhasil, pasien itu selamat. Namun di dunia medis yang kaku, keberhasilan tidak selalu membebaskanmu dari teguran. Direktur Su sangat marah karena Sukin dianggap mengambil risiko yang tidak perlu demi keberuntungan semata. Di sini kita melihat sisi lain Sukin. Dia bukan hanya dokter yang dingin, tapi juga seorang idealis yang siap mempertaruhkan segalanya demi nyawa pasien. Meskipun itu berarti posisinya di kelompok riset menjadi terancam. Suasana di rumah keluarga Song Yan. Sang kapten akhirnya pulang untuk beristirahat. Namun adiknya, Zai Miao, punya rencana lain. Dia mencoba menjadi mak comblang dengan membawa teman-temannya ke rumah. Salah satunya adalah Yezi, yang konon memiliki kemiripan wajah dengan Sukin. Zai Miao berharap kakaknya bisa berpaling, namun Song Yan justru merasa terganggu. Baginya, pekerjaan di pemadam kebakaran sudah cukup menyita energi daripada harus meladeni perjodohan yang dipaksakan. Di balik layar, paman dan bibinya merasa khawatir. Mereka teringat masa kecil Song Yan yang menyedihkan saat dia datang ke rumah mereka di tengah malam yang dingin setelah ditinggalkan oleh ibunya yang egois. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan Song Yan terluka lagi oleh siapapun, terutama oleh keluarga Meng. Puncak emosi terjadi ketika Sukin memutuskan untuk menemui Song Yan secara pribadi. Ia menunggu di luar dan mengembalikan jaket yang digunakan Song Yan untuk menyelamatkannya saat badai tempo hari. Suasananya sangat canggung. Sukin dengan segala keraguan dan keberanian yang tersisa, akhirnya mengucapkan kata-kata yang sudah 10 tahun tertahan, mari kita berbaikan. Namun, luka di hati Song Yan ternyata jauh lebih dalam dari yang terlihat. Dengan nada bicara yang sarkastis, ia bertanya, apakah kamu begitu percaya diri sampai berpikir setelah bertahun-tahun aku masih menyukaimu? Song Yan menolak mentah-mentah ajakan rekonsiliasi itu. Ia bahkan memintanya berhenti berpura-pura kasihan. Bagi Song Yan, Sukin tetaplah nona besar keluarga Meng yang hidup di dunia yang berbeda dengan dunianya yang penuh keringat dan bahaya. Meski secara pribadi mereka menjauh, takdir profesional justru mempertemukan mereka kembali. Sebuah jansu keselamatan kebakaran diadakan di rumah sakit, dipimpin oleh Li Meng, rekan Song Yan dari detasemen pemadam kebakaran. Pertemuan antara Sukin dan Li Meng menciptakan dinamika baru. Banyak staf rumah sakit yang mengira Li Meng adalah kekasih Song Yan karena kekompakan mereka dalam bekerja. Kisah antara Kapten Song Yan dan Dr. Sukin semakin menguras emosi. Jika sebelumnya kita melihat aksi heroik mereka di tengah badai, kali ini kita akan dibawa masuk ke dalam luka-luka lama yang ternyata belum benar-benar sembuh. Luka yang bukan hanya ada di fisik, tapi juga jauh di dalam lubuk hati mereka. Di sebuah sudut yang sunyi setelah kekacauan badai mereda, Song Yan terluka cukup parah. Ada luka sayatan panjang di tubuhnya. Sukin dengan profesionalismenya sebagai dokter mencoba memberikan perawatan. Ia mengingatkan Song Yan untuk segera suntik tetanus dan rutin mengganti perban. Namun, suasana di antara mereka tetap terasa dingin, sedingin baju Song Yan yang basah kuyup. Ketegangan mencapai puncaknya saat Sukin melihat kebersamaan Song Yan dengan Li Meng. Dengan nada yang sulit diartikan, Sukin bertanya, apakah dia pacarmu? Song Yan yang sudah terlanjur sakit hati, menjawab dengan sinis bahwa itu bukan urusan Sukin. Disinilah konfrontasi tentang masa lalu mereka meledak. Sukin mencoba membela diri. Ia berkata bahwa 10 tahun lalu mereka masih sangat muda, tidak punya apa-apa, dan ia tidak punya pilihan selain menuruti orang tuanya. Tapi bagi Song Yan, alasan itu sudah terlambat 10 tahun. Kamu tidak memberiku penjelasan apa-apa dulu, ucap Song Yan dengan getir. Kamu mencampakkanku begitu saja, menendangku seperti menendang seekor anjing. Sekarang berdiri di posisiku. Menurutmu atas dasar apa aku harus berbaikan denganmu? Kata-kata Song Yan ini benar-benar menyayat, menunjukkan betapa dalamnya trauma yang ia bawa selama 1 dekade. Sukin mencoba memohon agar Song Yan bisa mengerti kesulitan posisinya saat itu. Namun Song Yan tetap teguh pada prinsipnya.
Ia bisa memaklumi alasan Sukin, tapi memaklumi bukan berarti memaafkan atau memulai kembali. Waktu tidak bisa diputar kembali, tegas Song Yan. Bagi Song Yan, Sukin adalah sosok yang sangat egois, hanya melihat dunianya sendiri tanpa memikirkan hancurnya perasaan orang yang ia tinggalkan. Pertemuan itu berakhir dengan keheningan yang menyakitkan, menegaskan bahwa jurang di antara mereka mungkin sudah terlalu lebar untuk diseberangi kembali. Namun, masalah Song Yan tidak berhenti di urusan asmara. Di markas pemadam kebakaran 10 mil, sebuah konflik besar terjadi antara Song Yan dan rekan seperjuangannya, So Jun. Song Yan baru saja mengetahui bahwa So Jun mengajukan permohonan pindah tugas secara diam-diam. Bayangkan, mereka sudah makan dan tidur di ruangan yang sama setiap hari, tapi So Jun tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kepindahannya. Song Yan merasa dikhianati. Ia menyebut So Jun sebagai pengecut yang melarikan diri dari tanggung jawab dan janji yang mereka buat saat membentuk tim. Alasannya sangat manusiawi namun menyakitkan, uang. So Jun mengaku bahwa di tempat tugas yang baru, gajinya akan lebih tinggi, 1.20 yuan. Bagi So Jun, ia punya tanggung jawab keluarga yang harus dipenuhi. Namun bagi Song Yan yang idealis, kehormatan dan piala WC yang mereka perjuangkan untuk stasiun 10 mil adalah segalanya. Pertengkaran hebat terjadi di antara dua sahabat ini. So Jun berargumen bahwa kehormatan pemadam kebakaran milik seluruh kolektif bukan hanya satu stasiun. Tapi Song Yan tetap merasa ditinggalkan. Ia tidak menghalangi kepindahan So Jun, tapi kata-katanya sangat pedas. Silakan pergi jika kamu ingin mengabaikan rekan timmu dan rekrutan baru ini demi uang. Di bagian ini, kita melihat Song Yan sebagai sosok yang sangat kesepian. Ia kehilangan cintanya di masa lalu karena perbedaan status. Dan kini ia merasa kehilangan sahabat terbaiknya karena tuntutan ekonomi. Dunia seolah terus memaksanya untuk berdiri sendirian di tengah api yang ia padamkan setiap hari. Setelah sebuah aksi penyelamatan yang luar biasa, Sukin baru saja berhasil menangani pasien serangan jantung yang kritis. Pasien itu selamat, dan keluarga pasien berkali-kali mengucapkan terima kasih sambil menangis haru. Tapi apa reaksi Sukin? Ia hanya menanggapi dengan datar. Rekan kerjanya, Dr. Yang, merasa heran. Ia bertanya, tidakkah kamu merasa bangga atau terharu melihat keluarga pasien begitu berterima kasih? Jawaban Sukin benar-benar mengejutkan. Ia berkata bahwa manusia adalah makhluk yang pelupa. Hari ini mereka berterima kasih, besok mereka akan lupa. Baginya, menyelamatkan nyawa bukanlah tentang mencari rasa bangga atau mengejar rasa syukur orang lain, melainkan murni sebuah tugas pekerjaan. Sukin sangat realistis. Ia sadar bahwa medis punya batasan. Jika seorang dokter gagal karena penyakit pasien sudah melampaui batas ilmu pengetahuan, sehebat apapun dokternya, tetap tidak akan bisa menolong. Pandangan yang jujur, namun terasa sangat pahit bagi orang awam. Dr. Yang bahkan menjulukinya sebagai dokter yang tidak menyenangkan. Tapi Sukin hanya membalas, rumah sakit sudah punya satu dokter yang menyenangkan seperti kamu. Jadi tidak perlu ada aku yang kedua. Namun dinding es yang dibangun Sukin sedikit mencair saat ia bertemu kembali dengan Song Yan. Ada sebuah momen kecil yang sangat bermakna di sini. Song Yan memperhatikan bahwa pergelangan tangan Sukin terluka. Tanpa banyak bicara, Song Yan meminta Sukin duduk dan memberikan tangannya. Di tengah kesibukan mereka yang luar biasa, Song Yan dengan telaten mengobati dan membalut luka di pergelangan tangan Sukin. Mereka sempat berbincang singkat tentang pekerjaan masing-masing. Sukin menyebut bahwa pekerjaan Song Yan sangat berbahaya. Namun Song Yan membalas bahwa menjadi dokter pun tidak kalah berisikonya. Momen ini terasa sangat intim meskipun minim kata-kata. Kita bisa melihat bahwa meskipun mereka sering berdebat dan saling menyakiti dengan ucapan, perhatian-perhatian kecil seperti ini menunjukkan bahwa perasaan itu masih ada, terkubur di bawah tumpukan ego dan masa lalu. Di sisi lain, kita dibawa masuk ke dunia keluarga Meng yang penuh dengan perhitungan angka dan kekuasaan. Meng Yancheng, kakak Sukin, sedang memimpin rapat investasi yang sangat serius. Di sini kita melihat kontras yang tajam antara dunia lapangan tempat Song Yan bekerja dengan dunia korporat keluarga Meng. Ada diskusi menarik tentang investasi properti dengan imbal hasil L-Pen berpesan. Meng Yancheng menunjukkan kecerdasannya dengan memperingatkan timnya agar tidak terjebak pada tren masa lalu. Hanya karena sebuah aset dulu memberikan hasil tinggi, bukan berarti di masa depan akan tetap sama, tegasnya.
Namun, ada satu proyek yang mencuri perhatiannya, Yunji Medicine, sebuah perusahaan yang fokus pada penelitian obat kanker. Meski secara finansial mungkin tidak akan memberikan keuntungan besar dalam waktu dekat, Meng Yancheng melihat nilai jangka panjang dari proyek ini. Apakah ini bentuk dukungan terselubungnya untuk dunia medis yang digeluti adiknya? Bisa jadi. Kembali ke Sukin dan Songyan. Pertemuan singkat itu diakhiri dengan sebuah pertanyaan sederhana dari Sukin. Apakah akhir pekan ini kamu libur? Sebuah ajakan yang menggantung, sebuah upaya kecil dari Sukin untuk memperbaiki apa yang rusak 10 tahun lalu. Saat Sukin tiba-tiba muncul di depan markas pemadam kebakaran, dia beralasan hanya kebetulan lewat dan menanyakan keberadaan Songyan. Tapi kita semua tahu, tidak ada yang benar-benar kebetulan bagi seseorang yang sedang rindu, bukan? Songyan yang keluar dengan wajah datar langsung bertanya, "Ada apa?" Sukin pun mencoba mencairkan suasana dengan mengajak makan atau sekadar minum teh. Tapi Songyan tetaplah Songyan yang keras kepala. Dia menolak dengan alasan semua sudah dibicarakan di pesan singkat. Tidak menyerah begitu saja, Sukin menggunakan kartu balas budi. Dia mengingatkan Songyan bahwa kemarin dia sudah menyediakan tempat untuk tim pemadam melakukan penyelamatan. "Sebagai penanggung jawab, tidakkah seharusnya kamu berterima kasih?" tanya Sukin. Songyan dengan nada sarkasnya menjawab, "Apa aku harus memukul gong, menabuh genderang, dan memberimu spanduk penghargaan?" Dialog ini menunjukkan betapa kuatnya tembok pertahanan Songyan, tapi di saat yang sama, kita bisa melihat Sukin mulai menurunkan egonya demi bisa sedikit lebih lama berada di dekat pria itu. Beralih ke suasana rumah Sukin, kita melihat kontras yang sangat jelas. Sukin mengundang temannya, Xiaorong, ke apartemennya yang sangat mewah tapi sangat sunyi. Xiaorong sampai berkomentar bahwa rumah itu terlalu bersih dan tidak memiliki aura kehidupan. Sukin mengaku bahwa rumah itu dekat dengan tempat kerjanya, hanya 10 menit berjalan kaki. Namun, di balik kemewahan itu, kita bisa merasakan kekosongan. Sukin tampak seperti seseorang yang memiliki segalanya secara materi, namun kehilangan jati dirinya sendiri di bawah bayang-bayang ekspektasi keluarganya. Ketenangan itu tidak bertahan lama. Masalah besar muncul saat adik atau kerabat Songyan, Zai Miao, terlibat masalah hukum di kantor polisi. Songyan bergegas datang untuk mengurusnya. Tapi situasi menjadi sangat rumit ketika tiba-tiba Meng Yancheng, kakak Sukin, muncul di sana bersama rekannya Xiao Xiao. Meng Yancheng menggunakan koneksinya untuk mempermudah urusan Zai Miao. Bagi orang biasa, ini mungkin terlihat seperti bantuan. Tapi bagi Songyan, ini adalah penghinaan terhadap harga dirinya. Dia tidak ingin berutang budi pada keluarga Meng. "Aku tidak butuh bantuan mereka," seru Songyan dengan penuh emosi. Dia bahkan meminta polisi untuk tetap menahan Zai Miao jika itu diperlukan, asalkan tidak melibatkan bantuan dari keluarga Meng. Ia berjanji akan melunasi uang yang bermasalah itu dalam waktu 3 hari. Di sini kita melihat betapa dalamnya luka dan harga diri yang dipertahankan oleh Songyan. Setelah keluar dari kantor polisi, terjadilah konfrontasi hebat antara Sukin dan Meng Yancheng. Yancheng merasa telah melakukan hal yang benar dengan membantu Songyan keluar dari kesulitan. Namun, Sukin justru marah. Dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin membantunya atau hanya ingin mempermalukannya?" Meng Yancheng membalas dengan kata-kata yang sangat tajam. Dia mengingatkan Sukin tentang realitas status sosial mereka. "Jika kamu hanya ingin bermain-main, tidak masalah. Tapi jika kamu serius, berhentilah sekarang," tegas Yancheng. Dia bertanya kepada adiknya, apakah Sukin benar-benar sanggup memutuskan hubungan dengan keluarga Meng hanya demi pria seperti Songyan? Sukin hanya bisa terdiam dengan mata berkaca-kaca. Dia menegaskan bahwa ini adalah urusannya sendiri. Namun kita tahu beban di pundaknya sangat berat. Ia terjepit di antara cinta lamanya yang penuh harga diri dan keluarganya yang penuh dengan aturan serta gengsi. Cerita kali ini ditutup dengan sebuah ketegangan yang belum tuntas. Songyan yang terluka harga dirinya, dan Sukin yang mulai sadar bahwa jalannya untuk kembali kepada Songyan dipenuhi dengan duri dari keluarganya sendiri. Kali ini, instruktur Suojun tidak hanya berhadapan dengan api, tapi dengan keputusasaan yang nyata di tepi sebuah gedung. Bayangkan Anda berada di Jalan Suyao nomor Serteng. Seorang gadis muda berdiri di sana di ambang maut. Dia baru saja kehilangan pekerjaan, bertengkar hebat dengan orang tuanya, dan merasa dunia sudah tidak adil padanya. Dia berteriak, "Jangan mendekat. Jika kalian mendekat, aku akan lompat."
Disinilah kita melihat sisi lain dari Seo-jun. Dia tidak mendekat secara agresif. Dengan suara yang sangat tenang, dia mencoba masuk ke dalam pikiran gadis itu. Dia berkata, "Adik, kamu masih muda. Jalanmu masih panjang. Apapun masalahnya, kita cari solusinya bersama." Gadis itu menangis, menceritakan bahwa bosnya adalah seorang bajingan dan bukti kejahatannya telah hilang. Orang tuanya pun tidak mendukungnya, malah memarahinya karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Seo-jun menjawab dengan tegas namun lembut, "Jika ada yang menjahatimu, aku akan menemanimu melapor ke polisi. Kita akan menuntut keadilan. Tapi syaratnya, kamu harus tetap hidup." Momen penyelamatan itu berhasil, namun beban di pundak Song-yeon tidak berkurang. Setelah aksi tersebut, ia bertemu dengan seorang ahli teknologi bernama Sun. Pertemuan ini sangat menarik karena membawa kita pada sebuah debat filosofis yang mendalam. Manusia melawan mesin. Sun memperkenalkan teknologi canggih, AI, dan robotika yang bisa menyelesaikan masalah kebakaran dengan lebih cepat dan efisien. Dia percaya bahwa teknologi bisa menghilangkan perdebatan yang tidak perlu di lapangan. Namun, Song-yeon memberikan sebuah skenario yang membuat kita semua terdiam. Song-yeon bertanya kepada Sun, "Bayangkan di sebuah lokasi kebakaran. Di kamar kiri ada seorang anak kecil, dan di kamar kanan ada ibunya. Teknologi Anda akan memberitahu saya untuk menyelamatkan yang mana berdasarkan data dan peluang." Sun menjawab bahwa itu harus dianalisis berdasarkan kondisi lapangan. Tapi Song-yeon memotongnya dengan kalimat yang sangat kuat. "Saya tidak butuh analisis itu. Saya akan menyelamatkan keduanya. Selama saya berlatih lebih keras, selama saya meningkatkan kemampuan fisik saya punya peluang untuk menyelamatkan mereka berdua. Mesin hanya mengikuti perintah dan melakukan apa yang masuk akal. Tapi kehendak manusia bisa menciptakan keajaiban." Debat itu berakhir dengan rasa hormat di antara keduanya. Sun bahkan ingin menambahkan Song-yeon di WeChat karena merasa tertarik dengan sudut pandangnya yang sulit dihadapi tapi nyata. Kita juga melihat kedewasaan Song-yeon dalam menghadapi masalah timnya. Komandan Gao memberitahu bahwa aplikasi pemindahan tugas Seo-jun sudah siap untuk diproses. Meskipun sebelumnya mereka bertengkar hebat, Song-yeon kali ini menunjukkan sikap yang tenang. Dia mengerti bahwa hidup terus berjalan dan meskipun ia merasa kehilangan sahabat seperjuangan, tugas melindungi ribuan keluarga tetap menjadi prioritas utamanya. Kisah kali ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun teknologi yang kita ciptakan, detak jantung dan tekad seorang manusia tetaplah hal yang tidak bisa digantikan. Kapten Song-yeon mengingatkan kita bahwa untuk menciptakan keajaiban, kita butuh lebih dari sekadar data, kita butuh hati. Di lapangan markas 10 mil, hari ini adalah hari yang berat. Instruktur kebanggaan mereka, Seo-jun, harus pergi. Suasananya sangat hikmat. Barisan petugas pemadam kebakaran berdiri tegak, memberikan penghormatan terakhir untuk rekan dan guru mereka yang telah banyak berjasa. Momen yang paling menyentuh adalah ketika salah satu anggota termuda tidak bisa menahan tangisnya. Dia berkata dengan suara gemetar, "Instruktur, saya belum menjadi prajurit terbaikmu. Tolong jangan pergi dulu. Saya berjanji akan berlatih lebih keras." Seo-jun dengan kedewasaannya memberikan pesan yang sangat kuat. Dia meyakinkan anak buahnya bahwa mereka semua akan menjadi petugas pemadam yang luar biasa. Meski berat, Seo-jun berpesan satu hal yang paling penting, selalulah utamakan keselamatan diri. Namun, di dunia pemadam kebakaran, tidak ada waktu lama untuk bersedih. Baru saja Seo-jun melangkahkan kaki, sirene darurat tiba-tiba meraung keras. Sebuah panggilan masuk, kebakaran di pusat inovasi jalanan. Dalam sekejap, air mata dihapus, helm dipasang, dan truk-truk besar mulai menderu pergi. Itulah realita hidup mereka. Perpisahan dan tugas hanya berjarak satu tarikan napas. Sekarang, mari kita pindah ke suasana yang sangat berbeda rumah keluarga Meng. Jika di markas tadi penuh dengan kehangatan persaudaraan, di sini suasananya sangat dingin dan penuh tekanan. Ibu Meng yang dikenal sangat dominan mulai menginterogasi anak laki-lakinya, Meng Yancheng. Dia sudah tahu tentang masalah uang yang melibatkan Song-yeon. Dengan tatapan yang tajam, Ibu Meng bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan uang itu? Apakah ini ada hubungannya dengan pria bermarga Song itu? Dia memperingatkan Yancheng dengan sangat keras agar tidak menjadi perantara atau mak comblang bagi adiknya, Sukin, dengan Song-yeon.
Bagi Ibu Meng, status sosial adalah segalanya, dan dia tidak akan membiarkan sejarah lama terulang kembali. Di sini kita melihat betapa terkekangnya Sukin dan Yancheng di bawah kendali sang ibu yang menganggap anak-anaknya seperti bidak catur. Di sisi lain, Sukin mencoba memenuhi tuntutan keluarganya dengan pergi ke sebuah kencan buta. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Jiang Yu di sebuah kafe. Suasananya sangat canggung. Jiang Yu mencoba mencairkan suasana dengan membicarakan hobi, seperti pertunjukan balet Swan Lake yang sedang tur dunia. Pria itu berbicara panjang lebar tentang pemeran utama dan versi pertunjukan yang pernah dia tonton. Tapi Sukin, dia hanya memesan ice americano dan menjawab dengan sangat singkat. Pikirannya jelas tidak ada di sana. Dia adalah seorang dokter bedah yang terbiasa dengan denyut jantung dan tekanan darah, bukan tentang koreografi balet. Momen ini memperlihatkan betapa asingnya Sukin di dunianya sendiri. Dia dipaksa menjadi nona besar yang anggun, padahal hatinya adalah milik lapangan dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Namun, takdir seolah memberi jalan keluar bagi Sukin. Di tengah percakapan kencan buta yang membosankan itu, sebuah notifikasi darurat masuk ke ponselnya. Tugas medis memanggil. Tanpa ragu sedikit pun, Sukin meminta maaf dan segera meninggalkan teman kencannya. Sekuat apapun Ibu Meng mencoba mengunci Sukin dalam sangkar emas, panggilan jiwa Sukin sebagai dokter dan kenangannya pada Songyan selalu menemukan jalan untuk keluar. Ayahnya nanya dengan tenang, apakah dia sudah punya seseorang yang dia suka. Dan di sini Sukin jujur, dia nggak mau hidup yang sudah diatur. Dia nggak mau masa depan yang bisa ditebak dari awal. Tapi seperti kebanyakan orang tua, mereka cuma ingin anaknya aman. Ibunya bahkan terang-terangan menolak hubungan Sukin dengan seorang pria bernama Songyan. Di mata ibunya, Songyan cuma anak nakal, masa depan gak jelas, bahkan dianggap gak pantas. Dan di titik ini, Sukin dipaksa memilih keluarga atau cinta. Lalu kita dibawa ke masa muda mereka. Sukin dan Songyan ternyata punya hubungan yang rumit. Mereka saling suka, tapi hubungan mereka penuh tarik ulur. Ada momen di mana Sukin mencoba mengakhiri semuanya. Dia bilang hubungan mereka cukup sampai di sini. Tapi kita bisa ngerasa ini bukan karena dia nggak cinta, justru karena terlalu banyak tekanan dari luar. Balik ke Sukin, dia sekarang sedang berusaha membangun hidupnya sendiri. Dia ingin jadi dokter hebat supaya bisa membuktikan ke orang tuanya bahwa dia bisa mandiri. Dia bahkan berusaha pelan-pelan lepas dari ketergantungan pada keluarga. Semua itu dia lakukan bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga supaya suatu hari dia bisa mencintai tanpa ditentang. Tapi konflik belum selesai. Di satu malam, Sukin yang sedang mabuk datang ke rumah Songyan. Di sini, semua emosi yang selama ini dia tahan akhirnya meledak. Dia marah, dia kecewa, dia merasa selama ini hanya dia yang berjuang. Sukin bilang dia sudah berusaha mendekat berulang kali, tapi Songyan tidak pernah benar-benar melangkah ke arahnya. Dia mempertanyakan satu hal yang paling menyakitkan. Sebenarnya, kamu itu beneran suka aku nggak sih? Dan di sini terasa banget, bukan cuma tentang cinta yang gagal, tapi tentang dua orang yang sama-sama punya perasaan, tapi nggak pernah berada di waktu dan keberanian yang sama. Sukin akhirnya bilang, dia nggak akan lagi berjalan ke arah Songyan, karena kalau dia terus berjuang sendirian, dia cuma akan kehilangan segalanya. Dan jujur ya guys, cerita ini tuh relate banget. Kadang bukan karena nggak cinta, tapi karena satu orang berjuang dan yang satunya diam. Sukin lagi dalam kondisi mabuk dan hampir dibawa pergi oleh seorang pria. Tapi tiba-tiba, Songyan datang dan langsung menghentikan semuanya. Di situ kelihatan jelas, Songyan masih sangat peduli. Dia bahkan sampai ngingetin supaya Sukin gak masuk angin karena mabuk dan kena angin malam. Di perjalanan pulang, Sukin masih terus mengulang satu pertanyaan yang menyakitkan. Sebenarnya, kamu gak terlalu suka aku ya? Kalimat yang sama yang dia ucapkan sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat lukanya belum sembuh. Sampai akhirnya, malam itu Sukin ketakutan. Dan Songyan tanpa ragu nenangin dia. Tapi konflik belum selesai. Adiknya Songyan bahkan ngingetin umur mereka sudah bukan 16 tahun lagi. Kalau hubungan ini terus begini, yang ada cuma saling menyakiti. Besoknya, Songyan akhirnya memutuskan untuk menemui Sukin. Karena dia tahu, kalau dia nggak datang, Sukin mungkin nggak akan pernah datang lagi. Saat mereka bertemu, suasananya canggung, tapi hangat. Mereka sarapan sederhana, cuma bubur putih yang dimasak sendiri di rumah Sukin.
Dari obrolan kecil itu, mulai muncul percakapan yang lebih dalam. Songyan akhirnya jujur. Dia bilang kalau Sukin berani mengambil langkah, maka dia akan menanggung semua konsekuensinya. Dia siap bertanggung jawab. Dia siap memperjuangkan hubungan ini. Tapi dia juga sadar satu hal pahit, bahwa apa yang dia punya mungkin gak cukup untuk memenuhi standar keluarga Sukin. Dan di titik ini, Songyan kasih pilihan yang tegas. Mau bersama atau kita benar-benar selesai? Pilih. Lalu cerita mundur sedikit ke masa lalu. Kita diperlihatkan bagaimana Ibu Sukin benar-benar menentang hubungan mereka. Bahkan sampai mengancam, kalau Sukin tetap memilih Songyan, dia bisa kehilangan keluarganya. Dan akhirnya, Sukin memilih untuk menurut. Bukan karena dia nggak cinta, tapi karena dia nggak punya keberanian. Balik ke masa sekarang, Sukin sendiri mulai sadar tentang dirinya. Dia bilang dia itu seperti hewan yang dijinakan. Sejak kecil diatur, dikontrol, sampai akhirnya ketika sudah dewasa, dia tetap takut untuk melawan. Dan kalimat paling menyakitkan datang dari dia sendiri. Bukan dia yang gak pantas buat aku, justru aku yang gak pantas buat dia. Karena dia merasa dia hanya akan menyakiti Songyan. Di sisi lain, Sukin terus berusaha membuktikan dirinya sebagai dokter. Dia kerja keras sampai akhirnya diakui oleh rumah sakit. Tapi bahkan di sini pun, dia tetap harus berjuang melawan stigma bahwa dia dibantu keluarganya. Dia bahkan nekat minta kesempatan kedua saat wawancara dan berhasil lolos dengan usahanya sendiri. Sementara itu, di dunia Songyan, kehidupan juga terus berjalan. Di tim pemadam kebakaran, datang seorang instruktur baru bernama Jiang Yu. Dan ternyata, dia punya hubungan masa lalu dengan Songyan. Pertemuan mereka terasa canggung, seakan ada cerita yang belum selesai. Jadi di titik ini, kita punya dua cerita yang berjalan paralel. Sukin yang berjuang melawan dirinya sendiri dan keluarganya, dan Songyan yang mencoba tetap berdiri di hidupnya, meskipun hatinya belum selesai. Dan jujur ya guys, drama ini bukan cuma soal cinta, tapi tentang keberanian memilih, tentang luka lama, dan tentang dua orang yang saling mencintai, tapi terus gagal menemukan waktu yang tepat. Sukin sampai bilang ke temannya, dia ingin pergi ke luar negeri, meninggalkan semuanya, termasuk kenangan tentang Songyan. Seolah-olah, satu-satunya cara untuk berhenti sakit adalah pergi sejauh mungkin. Di sisi lain, kita lihat kehidupan lain yang kontras banget. Seorang mahasiswa yang kerja sampingan sebagai driver berusaha keras buat bayar utang kuliah. Dari sini kita dikasih gambaran bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Masuk ke kehidupan di tim pemadam kebakaran. Di sini mulai terlihat konflik antara Songyan dan instruktur baru Jiang Yu. Jiang Yu merasa latihan yang diberikan terlalu keras, siang latihan, malam masih dipaksa fisik lagi. Tapi buat Songyan, itu bukan soal keras atau enggak, itu soal bertahan hidup. Karena menurut dia, kalau latihan gak maksimal, di lapangan bisa kehilangan nyawa. Dan perbedaan cara pandang ini makin jelas. Jiang Yu lebih ke arah sistematis dan terukur. Sedangkan Songyan lebih ke pengalaman nyata, mental, dan insting. Dua-duanya benar, tapi caranya berbeda. Di tengah kesibukan itu, Songyan juga dihubungi oleh seorang wanita yang pernah dia selamatkan. Wanita ini terang-terangan bilang dia tertarik dan ingin mengenal Songyan lebih jauh. Tapi di sini ada satu fakta penting. Dia tahu kalau Songyan adalah mantan pacar Sukin. Balik ke Sukin, dia ngobrol sama temannya, dan di sini kita makin paham isi hatinya. Ternyata selama ini, dia cuma punya satu cinta, Songyan. Dari dulu sampai sekarang, gak pernah berubah. Tapi masalahnya bukan di perasaan. Masalahnya adalah keluarga. Sukin sadar, dia gak seberani orang lain. Dia gak bisa langsung melawan orang tuanya. Dia hanya bisa pelan-pelan mengumpulkan kekuatan, berharap suatu hari bisa mandiri secara finansial. Karena menurut dia, kalau sudah mandiri, setidaknya dia punya sedikit kendali atas hidupnya. Di sisi lain, di tim pemadam, latihan makin intens. Bahkan mereka harus lari 20 km dengan beban. Dan di sini menarik, Jiang Yu yang awalnya terlihat teoritis, ternyata tetap ikut latihan sampai batasnya sendiri. Walaupun akhirnya dia hampir nggak kuat, tapi dia tetap berusaha menyelesaikan. Dan dari situ, tim mulai sedikit menghargainya. Namun konflik besar tetap ada. Jiang Yu ingin memberi kesempatan ke anggota baru untuk turun langsung ke lapangan. Tapi Songyan menolak. Menurut dia, lulus tes bukan berarti siap menghadapi kenyataan. Karena di lapangan, yang dipertaruhkan adalah nyawa.
Dan dia bahkan menyebut beberapa kejadian nyata di mana banyak pemadam muda kehilangan nyawa mereka. Sementara itu, Shukin kembali berhadapan dengan ibunya. Ibunya kembali menekan dan menolak keras hubungannya dengan Songyan, bahkan menganggap semua perasaan Shukin cuma hal sepele dibanding pengorbanan keluarga. Dan di sini, Shukin akhirnya jujur. Dia bilang, satu mangkuk bubur yang dimasak Songyan memberinya perasaan rumah yang selama ini hilang. Tapi ironisnya, dia tetap nggak berani mempertahankan itu, karena dia takut menyakiti ibunya. Jadi di titik ini, Shukin terjebak di antara dua dunia, keluarga yang membesarkannya dan cinta yang membuatnya merasa hidup. Sementara Songyan terus berjalan di jalannya sendiri, menjadi seseorang yang mempertaruhkan hidupnya setiap hari. Dan di saat yang sama, dia juga masih berhadapan dengan perasaan yang belum selesai. Sekelompok pekerja, termasuk Song Ji-young, tiba-tiba kehilangan pekerjaan mereka. Mereka protes, menuntut keadilan dan kompensasi. Karena bagi mereka, ini bukan cuma soal pekerjaan, tapi soal keluarga yang harus tetap makan. Dan di sini kita diperlihatkan dunia orang dewasa yang keras banget. Masuk ke masa kecil Songyan, kita lihat bagaimana keluarganya hidup sederhana, ayahnya jujur, tapi justru hidupnya nggak mudah. Bahkan sampai akhirnya, ayah Songyan jatuh terpuruk karena dikhianati teman sendiri. Momen ini penting, karena dari sini kita mulai paham kenapa Songyan tumbuh jadi sosok yang keras dan mandiri. Balik ke masa sekarang, di tim pemadam kebakaran, anggota baru akhirnya dapat kesempatan turun langsung ke lapangan. Walaupun masih kaku dan ceroboh, Songyan tetap mengawasi mereka dengan ketat. Karena buat dia, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ada satu momen yang cukup ringan tapi menarik. Seorang anggota baru tersengat lebah saat menjalankan tugas. Dan akhirnya harus dirawat oleh dokter yang ternyata adalah Shukin. Di sini suasananya agak canggung karena mereka berdua punya masa lalu yang belum selesai. Tapi konflik gak berhenti di situ. Meng Yanchen, kakak dari Shukin, mulai terang-terangan memperingatkan Songyan. Dia bilang, Songyan dan Shukin hidup di dunia yang berbeda dan hubungan mereka gak akan pernah bisa berhasil. Tapi Songyan dengan santai jawab, kalau ada tembok, ya tinggal dihancurkan. Masuk ke sisi keluarga Shukin, kita lihat bagaimana tekanan dari ibunya masih sangat kuat. Bahkan hal kecil seperti nama keluarga pun jadi masalah. Ibunya ingin Shukin benar-benar menjadi bagian dari keluarga Meng sampai harus mengganti nama belakangnya. Dan di sini terasa banget bahwa Shukin seperti kehilangan identitas dirinya sendiri. Ada juga momen yang cukup dalam antara Shukin dan Meng Yanchen. Meng Yanchen mengibaratkan mereka seperti spesimen kupu-kupu indah di luar, tapi sebenarnya dikendalikan sejak kecil. Harus sempurna, harus sesuai aturan, tanpa kebebasan. Tapi di balik sikap kerasnya, Meng Yanchen sebenarnya juga takut kehilangan Shukin. Dia bilang kalau Shukin memilih Songyan, itu sama saja meninggalkan keluarganya. Dan disinilah konflik utama makin jelas. Shukin harus memilih antara cinta atau keluarga. Sementara itu, kita juga diperlihatkan kehidupan seorang mahasiswa yang bekerja di bar untuk bertahan hidup. Dia menghadapi pelecehan dari pelanggan, tapi tetap berusaha kuat. Dan di sini muncul sisi lain dari Songyan yang tetap punya empati terhadap orang-orang di sekitarnya. Lalu tiba-tiba, alarm kebakaran berbunyi. Songyan dan tim langsung bergerak ke lokasi. Sebuah kawasan kosong terbakar. Awalnya dikira tidak ada korban, tapi Songyan tidak langsung percaya. Dia sadar, bisa saja ada orang terlantar yang masih berada di dalam. Dan tanpa ragu, dia memutuskan untuk masuk dan melakukan pencarian. Disinilah kita melihat siapa sebenarnya Songyan. Bukan cuma pemadam kebakaran, tapi seseorang yang selalu memilih untuk mengambil risiko demi menyelamatkan orang lain. Songyan dan tim pemadam kebakaran masuk ke lokasi kebakaran di area yang katanya sudah kosong. Tapi seperti biasa, Songyan gak langsung percaya. Karena buat dia, selama belum dicek sendiri, selalu ada kemungkinan masih ada korban. Dan benar saja, mereka menemukan seseorang di dalam. Kondisinya sudah nggak sadar. Situasi makin tegang karena kondisi di dalam bangunan mulai berbahaya, asap tebal, struktur rusak. Tim diminta segera mundur, tapi Songyan tetap fokus. Yang penting semua orang keluar dengan selamat. Setelah berhasil keluar, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Dan disinilah kita kembali bertemu dengan Shukin. Sebagai dokter, Shukin langsung menangani pasien tersebut. Tapi muncul perbedaan pendapat. Dokter lain menyarankan operasi,
karena ada indikasi cedera dalam. Tapi Soo-kin memilih jalan yang lebih berani, perawatan konservatif tanpa operasi. Keputusan ini cukup berisiko, bahkan dia diingatkan kalau terjadi apa-apa, karirnya bisa hancur. Tapi Soo-kin tetap yakin, karena buat dia, yang penting adalah keputusan terbaik untuk pasien, bukan sekadar yang paling aman. Dan akhirnya, keputusan Soo-kin terbukti benar. Pasien mulai membaik. Di sini kita bisa lihat, kalau Soo-kin bukan cuma anak keluarga kaya, tapi memang punya kemampuan dan keyakinan sebagai dokter. Sementara itu, tim pemadam kebakaran akhirnya bisa sedikit santai setelah misi. Mereka makan bareng, bercanda, dan melepas lelah. Tapi tetap terasa bahwa pekerjaan mereka bukan hal yang ringan. Lalu muncul satu cerita yang cukup menyentuh. Anak kecil yang diselamatkan dari kebakaran Xiao Juzi. Ternyata dia adalah anak yang ditinggalkan orang tuanya dan selama ini hidup dengan neneknya. Dan tragisnya, neneknya meninggal dalam kebakaran itu. Kisah Xiao Juzi langsung viral. Banyak orang mencoba mencari orang tuanya. Tapi Soo-kin justru berkata sesuatu yang cukup tegas. Orang yang sudah membuang anaknya nggak pantas dipanggil orang tua. Di sini kita bisa lihat sisi lain dari Soo-kin. Dia bukan cuma dokter, tapi juga seseorang yang punya prinsip kuat tentang kehidupan. Di sisi lain, hubungan antara Soo-kin dan Song-yeon mulai sedikit berubah. Mereka mulai ngobrol lebih tenang. Song-yeon bahkan mengakui kalau dia juga sering merasa takut saat menjalankan tugasnya. Dan Soo-kin menjawab dengan jujur, dia juga sama. Momen ini sederhana, tapi terasa dekat. Seperti dua orang yang akhirnya saling memahami lagi. Tapi tentu saja, masalah belum selesai. Soo-kin masih harus menghadapi tekanan dari ibunya. Dia bahkan dipaksa datang ke acara pertemuan dengan pria lain, Jang Yu. Dan di sini, kita lihat dilema Soo-kin lagi. Dia tahu dia tidak punya perasaan untuk pria itu, karena hatinya masih di Song-yeon. Di sisi lain, Jang Yu sendiri sebenarnya bukan orang yang buruk. Dia jujur, sederhana, dan punya prinsip. Tapi tetap saja, perasaan tidak bisa dipaksakan. Dan di akhir, Soo-kin akhirnya mengakui satu hal penting, kalau hubungan dengan Song-yeon bukan sesuatu yang bisa dicoba-coba. Karena kalau gagal, bukan cuma hubungan yang hilang, tapi juga semua kenangan mereka. Dan jujur ya guys, cerita ini makin dalam banget. Bukan cuma soal cinta, tapi tentang keberanian mengambil risiko dan ketakutan kehilangan segalanya. Keluarganya mulai kembali membahas hubungannya dengan Soo-kin. Bahkan keluarganya terang-terangan bilang, Soo-kin itu bukan orang yang cocok untuk Song-yeon. Mereka melihat Soo-kin sebagai orang yang dingin, sulit ditebak, bahkan rapuh. Tapi di sini Song-yeon justru membela. Dia bilang, Soo-kin bukan seperti yang mereka pikirkan. Justru dia orang yang paling rapuh, tapi berusaha terlihat kuat. Di sisi lain, Soo-kin sedang menghadapi hari-hari yang cukup berat. Dia harus merawat pasien kecil bernama Seo Juzi. Anak ini benar-benar menyentuh hati. Dia takut ditinggalkan lagi, bahkan sampai bilang ingin terus sakit supaya bisa tetap tinggal di rumah sakit. Soo-kin dengan lembut menjelaskan bahwa nanti Seo Juzi akan tinggal di tempat yang lebih baik dengan banyak teman dan orang yang merawatnya. Dan di sini, kita lihat sisi lembut Soo-kin yang jarang terlihat. Masuk ke kasus medis lain, Soo-kin menangani pasien dengan gejala sesak napas, tapi hasil pemeriksaan normal. Ternyata, penyebabnya adalah gangguan psikologis overbreathing syndrome. Dan dengan metode sederhana, bahkan hanya dengan kantong plastik, Soo-kin berhasil membantu pasien itu. Di sini kelihatan banget kalau dia bukan cuma pintar, tapi juga peka terhadap kondisi pasien. Sementara itu, tim pemadam kebakaran mendapat misi baru. Beberapa pendaki tersesat di gunung setelah nekat masuk jalur ilegal. Bahkan tim penyelamat sebelumnya pun ikut terjebak. Situasi makin rumit karena cuaca buruk dan lokasi yang sulit. Keluarga korban panik, bahkan sampai menawarkan uang supaya tim segera masuk. Tapi Song-yeon menolak. Karena buat dia, ini bukan soal uang. Kalau masuk tanpa perhitungan, justru bisa menambah korban. Setelah analisis medan, Song-yeon menyadari bahwa tim sebelumnya salah jalur. Dan akhirnya timnya memutuskan masuk lewat jalur yang lebih berisiko, tapi lebih tepat. Proses penyelamatan berlangsung berat, medan licin, dingin, dan waktu terus berjalan. Tapi akhirnya, semua korban berhasil ditemukan. Namun belum selesai, salah satu korban mengalami patah tulang. Dan di sini menarik, Song-yeon langsung menghubungi Soo-kin untuk meminta arahan medis. Soo-kin dengan tenang memberikan instruksi detail, mulai dari pembidaian, cara menghentikan pendarahan,
sampai memastikan sirkulasi darah tetap aman. Dan ini jadi momen yang kuat, karena walaupun mereka tidak bersama, mereka tetap saling mendukung di situasi paling penting. Di tengah perjalanan turun gunung, situasi kembali menegang. Salah satu anggota tim terjebak di celah batu. Semua panik, tapi Songyan tetap tenang dan mengatur evakuasi. Akhirnya, semua berhasil keluar dengan selamat. Momen di bawah gunung benar-benar penuh emosi. Keluarga korban menangis lega, dan tim pemadam akhirnya bisa bernapas. Tapi ada satu hal yang cukup pahit, beberapa pihak justru kabur karena takut disalahkan. Dan di sini terasa banget bahwa tidak semua orang bertanggung jawab atas tindakannya. Di akhir, Songyan dan tim kembali ke rutinitas. Mereka menjenguk rekan yang terluka, bercanda, dan tetap saling support. Sementara itu, Sukin mulai menghadapi dirinya sendiri. Dia sadar, selama ini dia selalu menghindari konflik. Tapi sekarang, dia ingin berubah. Dia tidak mau lagi jadi pelarian. Dari evaluasi tim Songyan, mereka sadar selama ini ada satu kelemahan besar, penanganan medis di lapangan. Kalau luka ringan sih masih bisa, tapi kalau sudah kasus serius, mereka benar-benar butuh bantuan dokter. Dari situ muncul ide dari Jiang Yu. Dia mengusulkan dibentuknya tim gabungan penyelamatan antara pemadam dan tenaga medis. Tujuannya jelas, supaya korban bisa langsung ditangani di tempat, tanpa harus menunggu sampai ke rumah sakit. Ide ini sebenarnya bagus, tapi juga penuh risiko. Karena artinya, dokter dan perawat harus ikut turun ke lokasi berbahaya. Dan ini langsung ditentang oleh Songyan. Menurut dia, itu terlalu berisiko. Tapi Jiang Yu tetap yakin. Dia bahkan sudah menyiapkan rencana matang mulai dari pelatihan, prosedur keselamatan, sampai sistem kerjasama. Akhirnya, proposal ini disetujui sebagai proyek percobaan. Dan disinilah Sukin mengambil keputusan penting. Dia secara sukarela bergabung dalam tim tersebut. Buat dia, dimanapun tempatnya, tugas dokter tetap sama, menyelamatkan nyawa. Sementara itu, di sisi pribadi, Sukin mulai jujur pada dirinya sendiri. Dia sadar selama ini dia terus mundur dari Songyan, dan itu bukan cuma menyakiti Songyan, tapi juga dirinya sendiri. Dia mulai berpikir mungkin mereka perlu mengenal ulang satu sama lain. Bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai dua orang yang sudah berubah. Masuk ke hari pertama tim gabungan, Sukin datang bersama tim medis lainnya, dan disinilah dia kembali bertemu Songyan. Suasana canggung, tapi jelas masih ada sesuatu di antara mereka. Tim medis mulai beradaptasi dengan kehidupan di markas pemadam. Mereka kaget karena semuanya serba cepat, disiplin, dan tanpa kompromi. Bahkan hal sederhana seperti tidur pun bisa langsung terganggu kalau ada panggilan darurat. Di sisi lain, para pemadam juga mulai melihat sisi baru dari tim medis, bahwa mereka bukan cuma tambahan, tapi partner yang penting. Latihan pun dimulai. Tim medis harus ikut latihan fisik dan simulasi lapangan. Dan di sini, Songyan sempat meragukan Sukin. Dia takut Sukin tidak kuat menghadapi situasi di lapangan. Tapi Sukin menjawab dengan tegas, dia bukan lagi orang yang dulu, dan dia siap menghadapi risiko. Bahkan dia bilang satu hal penting, kalau pemadam berani masuk ke situasi berbahaya, kenapa dokter tidak? Dan di titik ini, Songyan mulai melihat perubahan dalam diri Sukin. Dia jadi lebih berani, lebih tegas, dan lebih yakin dengan pilihannya. Selain latihan fisik, tim juga mulai saling bertukar ilmu. Sukin mengajarkan teknik medis dasar seperti menghentikan pendarahan, CPR, sampai penanganan darurat seperti pneumotoraks. Ada satu momen yang cukup menarik. Saat Sukin butuh model untuk praktik, Songyan akhirnya jadi relawan, dan suasananya langsung berubah jadi agak canggung tapi juga lucu. Di balik semua itu, sebenarnya ada perubahan besar. Tim pemadam mulai belajar medis, tim medis mulai belajar bertahan di lapangan, dan perlahan mereka mulai jadi satu tim. Dan yang paling terasa, hubungan Sukin dan Songyan juga ikut berubah. Nggak lagi sekadar masa lalu yang penuh luka, tapi mulai jadi dua orang yang saling memahami di medan yang sama. Latihan gabungan antara tim Songyan dan tim medis yang dipimpin oleh Sukin. Latihannya nggak main-main, mulai dari evakuasi ketinggian sampai naik tangga 15 meter. Dan yang menarik, Sukin dipasangkan langsung dengan Songyan. Awalnya Songyan sempat ragu. Dia merasa ini nggak tepat, karena hubungan mereka bisa bikin fokus terganggu. Tapi Sukin justru santai. Dia bilang, justru karena itu mereka harus belajar profesional. Selama latihan, kelihatan banget perbedaan karakter mereka. Songyan tetap disiplin dan kaku,
Sementara Sukin mulai terlihat lebih santai, tapi tetap berani. Ada momen kecil tapi penting. Sukin sempat kram saat latihan. Dan tanpa banyak bicara, Songyan langsung membantu. Kelihatan banget, perasaan itu masih ada, cuma nggak diucapkan. Di sisi lain, hubungan antar tim juga mulai mencair. Ada yang takut ketinggian, ada yang panik, tapi semua saling bantu. Dan perlahan, rasa percaya mulai terbentuk. Masuk ke cerita lain, kita lihat kehidupan Yezi yang bekerja paruh waktu di galeri seni. Di sini, dia bertemu dengan Meng Yanchen. Interaksi mereka terasa dingin, tapi ada ketertarikan yang halus. Tapi konflik utama datang tiba-tiba. Alarm berbunyi, ada kecelakaan bus di jurang. Songyan dan tim langsung bergerak. Situasinya kacau, banyak korban. Ada yang luka berat, bahkan ada yang masih terjebak di bawah. Di sini, tim medis langsung menunjukkan peran penting. Sukin dan timnya melakukan triase, memilah korban berdasarkan tingkat keparahan. Yang parah langsung diprioritaskan, yang ringan ditangani belakangan. Kerjasama mereka terlihat sangat solid. Pemadam fokus evakuasi, tim medis fokus penanganan, dan semuanya berjalan cepat dan terstruktur. Tapi ada satu masalah besar, masih ada satu korban yang belum ditemukan. Seorang pria bernama Chen Yu. Menurut saksi, Chen Yu adalah orang yang menyelamatkan banyak penumpang. Dia memecahkan kaca, membantu orang keluar, bahkan menyelamatkan anak-anak. Akhirnya, Chen Yu ditemukan dalam kondisi kritis. Dan di sini, Sukin mengambil keputusan besar. Dia ikut turun langsung ke lokasi yang berbahaya untuk menyelamatkannya. Songyan sempat khawatir, tapi Sukin tetap maju. Karena buat dia, ini adalah tanggung jawabnya sebagai dokter. Momen penyelamatan ini benar-benar emosional. Sukin terus menjaga Chen Yu tetap sadar, mengajaknya bicara, mengingatkan bahwa banyak orang menunggu dia. Dan Chen Yu, dengan sisa tenaganya, mengakui sesuatu. Awalnya dia cuma ingin menyelamatkan satu orang, tapi kemudian terus menyelamatkan orang lain. Setelah semua selesai, Chen Yu dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Cerita tentang dia langsung viral. Dia disebut sebagai pahlawan. Tapi plot twist muncul. Ternyata Chen Yu adalah seorang penipu. Dia menipu banyak wanita, bahkan sampai ratusan juta. Dan di sini cerita jadi menarik. Satu sisi, dia adalah penjahat. Di sisi lain, dia menyelamatkan banyak nyawa. Pertanyaan besarnya, apakah satu tindakan baik bisa menebus semua kesalahan? Sementara itu, Songyan justru menolak tampil di media. Dia menyerahkan semua sorotan ke Shuqin, karena menurut dia, yang benar-benar berjasa adalah tim medis. Dan dari sini, citra Shuqin mulai berubah. Orang-orang mulai melihat dia bukan karena latar belakang keluarganya, tapi karena kemampuannya. Dan di akhir, kita kembali ke hubungan Shuqin dan Songyan. Masih rumit, masih penuh ego. Tapi satu hal jelas, mereka saling memahami lebih dari sebelumnya. Setelah kejadian heroiknya, ternyata semua berubah. Chen Yu mengakui semua kejahatannya, penipuan yang selama ini dia lakukan. Tapi karena aksinya menyelamatkan banyak orang, dia mendapatkan keringanan hukuman. Bahkan, para korban yang dulu dia tipu akhirnya memberikan surat maaf. Dan di sini muncul satu pesan kuat. Kadang, kebaikan sekecil apapun bisa mengubah seseorang. Masuk ke kasus baru. Tim Songyan melakukan investigasi kebakaran di sebuah gudang. Awalnya terlihat seperti kecelakaan biasa, tapi setelah diperiksa lebih dalam, ternyata ada yang janggal. Ditemukan beberapa titik api dan bahkan bau bahan bakar. Kesimpulannya, ini bukan kecelakaan, ini pembakaran disengaja. Pemilik gudang mencoba mengelak, bahkan sampai menyalahkan tim pemadam. Tapi saat bukti mulai jelas, dia malah bertindak kasar. Dan disinilah situasi memanas. Beberapa orang mencoba menghalangi penyelidikan, bahkan melakukan kekerasan. Tapi tim tetap profesional. Mereka tidak membalas karena sebagai pemadam, mereka punya aturan. Tidak boleh melawan warga. Walaupun begitu, pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Dan kebenaran pun terungkap, ini memang kasus pembakaran untuk penipuan asuransi. Di sisi lain, kita lihat dampak dari kejadian ini ke tim. Beberapa anggota mulai merasa kesal. Mereka bertanya kenapa mereka harus menahan diri padahal diserang. Dan di sini, Songyan memberikan pelajaran penting bahwa seragam yang mereka pakai bukan hanya identitas pribadi, tapi mewakili seluruh institusi. Kalau mereka bertindak sembarangan, yang rusak bukan cuma diri mereka, tapi juga nama besar tim. Sementara itu, Sukin tetap menjalankan perannya sebagai dokter. Dia merawat anggota yang terluka,
dan tetap tenang di tengah situasi yang emosional. Di sisi hubungan, mulai muncul dinamika baru. Ada sedikit kecemburuan dan perhatian tersembunyi antara Sukin dan Songyan. Bahkan teman-teman mereka mulai menyadari ada sesuatu di antara mereka. Dan akhirnya, momen yang cukup penting terjadi. Salah satu rekan Songyan secara belak-belakan mengaku dia juga menyukai Sukin. Tapi di sini, Songyan akhirnya jujur. Dia bilang dengan tegas, dia memang menyukai Sukin, bahkan lebih dari yang orang lain bayangkan. Ini jadi titik balik besar, karena selama ini, Songyan selalu menahan perasaannya. Di sisi lain, tim juga mulai bangkit dari tekanan. Mereka kembali latihan, lebih semangat, lebih solid. Bahkan suasana yang tadinya penuh emosi, perlahan berubah jadi lebih ringan. Ada candaan, ada semangat baru. Dan yang paling penting, mereka mulai benar-benar memahami arti dari pekerjaan mereka. Bukan cuma soal keberanian, tapi juga soal tanggung jawab. Dan jujur ya guys, part ini dalam banget. Kita diajak lihat bahwa jadi pahlawan itu bukan cuma soal menyelamatkan orang, tapi juga soal menahan diri, mengontrol emosi, dan tetap berdiri di sisi yang benar. Tim lagi kumpul bareng, bahkan sampai bahas kucing liar yang sering datang, namanya Laifu. Yang lucu, Sukin sampai ikut periksa kucing itu, walaupun dia bukan dokter hewan. Dari obrolan ringan ini, kita mulai lihat sisi lain karakter. Songyan terlihat dingin, bahkan bilang dia nggak mau terlalu terikat secara emosional. Tapi di balik itu, sebenarnya dia hanya takut kehilangan. Masuk ke konflik berikutnya. Sukin mulai kembali ke rutinitas medisnya dan tetap aktif dalam tim gabungan. Di sini terlihat jelas, dia mulai jadi sosok yang lebih tegas dan berani. Lalu kita masuk ke momen yang hangat banget. Tim pemadam tiba-tiba dapat kejutan, makanan dari keluarga mereka. Dan bukan makanan biasa, ini adalah masakan rumah, dikirim langsung oleh orang-orang yang mereka sayang. Ada yang dari ibu, istri, bahkan keluarga di kampung. Semua langsung terdiam, karena rasa itu bukan cuma enak, tapi penuh kenangan. Ada yang sampai terharu karena sudah lama nggak pulang. Dan di sini terasa banget seberapa besar pengorbanan mereka sebagai pemadam. Tapi tentu saja, momen tenang ini nggak berlangsung lama. Tiba-tiba ada panggilan darurat. Seorang pria bernama Wu Xuanyang meminta bantuan. Saat tim datang, situasinya unik. Rumahnya penuh dengan hewan-hewan aneh, mulai dari reptil sampai alpaka. Tapi masalah utamanya bukan itu. Pria tersebut mengalami sakit serius. Awalnya dia masih sadar, tapi kemudian mulai menunjukkan gejala berbahaya. Nyeri dada hebat, sesak, dan kondisi makin menurun. Sukin langsung turun tangan. Dia dengan cepat melakukan pemeriksaan dan mencurigai satu kondisi berbahaya, aortic dissection. Masalahnya, pasien menolak dibawa ke rumah sakit. Dia takut biaya dan merasa dirinya baik-baik saja. Situasi makin genting. Karena kalau ini benar, kondisi ini bisa mematikan dalam waktu singkat. Dan disinilah keputusan besar diambil. Sukin memutuskan untuk tetap menyelamatkan pasien, bahkan sampai meminta Songyan untuk mendobrak pintu. Ini keputusan berisiko karena bisa berujung komplain atau masalah hukum. Tapi Songyan memilih percaya. Dia tetap mendukung keputusan Sukin. Akhirnya, pasien dibawa ke rumah sakit. Dan hasilnya, diagnosis Sukin benar. Itu benar-benar aortic dissection. Pasien langsung dioperasi dan berhasil diselamatkan. Di sisi lain, keluarga pasien awalnya marah dan menyalahkan Sukin. Mereka mengira ini kesalahan medis. Tapi setelah tahu kenyataannya, mereka justru berterima kasih. Ini jadi momen penting, karena kemampuan Sukin akhirnya diakui. Bukan karena latar belakangnya, tapi karena skill dan keberaniannya. Sementara itu, Songyan diam-diam tetap memperhatikan Sukin. Walaupun terlihat cuek, dia selalu ada di saat penting. Dan di akhir, kita lihat percakapan sederhana antara mereka tentang hidup, kerjaan, dan pilihan. Sukin memilih tetap sibuk karena dengan begitu dia tidak perlu memikirkan hal lain. Sedangkan Songyan ingin Sukin hidup lebih ringan. Dan di sini terasa banget hubungan mereka bukan sekadar masa lalu, tapi dua orang yang masih saling peduli dengan cara mereka masing-masing. Dan jujur ya guys, part ini kuat banget. Karena kita lihat, jadi dokter atau pemadam itu bukan cuma soal skill, tapi soal keberanian mengambil keputusan di saat yang paling kritis. Kalau kamu ada di posisi Sukin, kamu bakal tetap rasional atau mulai percaya bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita lanjut ke part berikutnya di Ruang Santai.